mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapakku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Damai aku tinggalkan bagimu, damaiku aku berikan kepadamu, dan apa yang aku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapakku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya apabila hal itu terjadi, kamu percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah saudara-saudara yang terkasih. Sudah jelas apa yang dikatakan Yesus, bahwa bentuk atau wujud seseorang mengasihi Yesus sudah tidak bisa ditawar, tapi kita itu sering menawar. Sudah jelas di situ dikatakan oleh Yesus, dia akan menuruti firman-Ku. Apa arti kata menuruti? Barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Apa arti menuruti? Pernah enggak nurut sama kata-kata seseorang? Apa itu artinya nurut? Pertama pasti mengedepankan, enggak ada bantah-bantah. Ya sudah, misalnya jaga rumah ya Le, bapak sama ibu mau pergi. Iya Pak, tapi nanti jam 12 saya juga pergi. Itu nurut apa enggak? Enggak, karena nawar itu namanya. Nurut ya sudah,
di rumah jaga rumah titik sampai bapak ibunya pulang. Ya, kita ini kalau ditanya mengasihi Yesus, kira-kira Anda jawab apa? Iya, sampai mati iya ya Romo, tapi nuruti firmannya enggak. Ayo tanya sendiri, atau ketawar tadi kayak anak itu. Alah, banyak nawarnya, saya yakin banyak nawarnya. Kita itu memang nggak tahu ya, bisa punya hobi menawar itu dari mana yang ngajarkan itu ya. Apalagi emak-emak, ibu-ibu, waduh, hobinya menawar sampai meripit gitu. Katanya kalau ke pasar sering nawar enggak? Itu makanya itu sadar atau tidak itu mempengaruhi perilaku kita. Semuanya ditawar, gak ada yang langsung begitu. Contoh, orang sudah tua bisa jual sayur, dia jual sayur. Ada seorang ibu-ibu muda datang, mbok sayure sak gendel piro? 5.000. Wah, barang ngene 5.000, mbok. Ya apa 1.000? Wah meneh kok 5.000 tewawar 1.000. Gak iso. Ya, goleke angel. Ya. Harus naik-naik ke hutan. Gak, Mbak, 1.000. Nawar apa enggak itu? Nawar itu ya. Udahlah Bu, ditambahi sedikit. Gak, 1.000 nek gelem. Melitite itu loh ya. 5.000 jadi 1.000. Ya. Alah mbok mek ngene tok hae mbok, 1.000. Kok gak enak gitu loh sing ngene. Kok piro mbok? 5.000 sak gendel. Piye nek tak tuku 10.000? Enak apa ora? Hah? Gak enak, aku yakin gak enak. Ora enak gitu, itu pasti diturunkan ya. Gak ngenes tah. Untung iki mbok-mbok lho ya. Toko desa. Coba nek mbok iku rodok-rodok gak apa ya namanya, orang polos ya. Wis kene aku iku mlaku saka desa kono sampai pasar iku waduh lho ya. Wis nek ngono mbok nyang 1.000, kowe sing dodol ae, aku tak sing tuku ngono. Ya gak ada lah ya. Namanya mbok-mbok ya nurut ae ya. Wis dinyang 1.000, ijek diceluk mbok. Ya. Gak enek to nek mbok iku diceluk mbak iku 1.000 untuk ora, gak enek. Tapi kalau Anda beli di swalayan ya, pasar yang apa itu, apa namanya, pasar ya kayak di swalayan lah ya, emang Anda ngenyang? Gak enek. Sing dodol wis tuwek pun ya celuk, tante itu berapa gitu ya, tante. Coba celukne, mbok piro iku mbok? Ya, karena sudah tua ya, ditawar lagi sampai minim seperti itu. Ini polos-polos saja mboknya. Udahlah, akhirnya dikasihkan. Awar dulu ya. Wah, suatu saat terus dia pulang, ibu ini muda. Pak, becak Pak. Wah, ketemu wong Madura. Sing Pak, sing apa itu, anu becak. Terus begini kan, Pak, piro Pak? Kene kono Pak, omah ketok iki lho Pak. 10.000.
Alah gini kono ketok iku lho Pak omahe. Posok 10.000. Ya terus piro? 5.000. Separuh dhewe ngenyanyi. Aja lah Bu tambahi titik lah ketok iku lho omahe ketok. Apa 10.000, 5.000 ya. Dene gak entuk Bu, tapi ya wis lah gak apa-apa lah. Soalnya apa aku rung untuk penumpang kanggo buka dasar, tahu buka dasar awal dia menjajakan sesuatu, ada orang pertama itu buka dasar ya, suster kan nggak ngerti buka dasar ya apa ya. Nah ini tak dudono ya, karena di sini banyak orang luar jadi belum tentu bisa semua ngerti buka dasar itu orang jual sesuatu apapun lah jasa. Orang pertama itu beli biasanya diberi kemurahan ya, karena ibu itu yang pertama tadi ya sudahlah 5.000 ya sudah, dia naik kewenjot bapak Madura mau kewanter dalane mudun kewanter pak lon tak pak lon kok naik kejungkel piye Pak, kejungkel itu terbalik ya, pelan-pelan Pak, pelan-pelan tuh rumahku kelihatan. Kira-kira salah gak nek Pak Madurane ngomong 5.000 njaluk selamat? Kira-kira salah apa enggak? Ya, 5.000 kok minta selamat ya. Orang 10.000 kok selamat kok gak mau. Sekarang 5.000 tak genjot kowe bengok-bengok. Pak kok nek kejungkel piye Pak kalau terbalik? Ya gak salah lah orang Madurane nyantai lah 5.000 kayak njaluk selamat ya. Untung itu orang Madurane nek rodok-rodok gregetno, kadang-kadang Madura itu nek ditawar yang gregetno ya Madura padha ae sih jane. Ya. Kalau aku sing tukang becake kira-kira pira iku 10.000 5.000 Romo. Wis kowe sing genjot ae aku tak sing bayar ngono tak walik gitu. Ya, itu kebiasaan menawar akhirnya bentuk mengasihi kepada Allah yang harusnya dituruti tanpa kita tawar-tawar. Namanya itu Tuhan ya tetap ditawar. Loh, iya kan, misalnya dia dosa itu melukai, dosa itu kan tidak nurut sama semua firman Tuhan, itu dosa. Apa katanya kalau nanti mendapat hukuman, Allah cuma ngono tok ae lho Tuhan. Nah lihat itu, kenapa semua ditawar itu, gak ada yang mutlak. Yesus berkata, barang siapa mengasihi aku ia menuruti firmanku. Jadi tawar-tawar ya, kita kan nawar. Makanya itu karena kita seringkali tidak mewujudkan dalam bentuk yang penuh, padahal sudah dikatakan Yesus, kalau kamu menuruti itu Bapakku dan aku akan datang dan tinggal bersama dengan engkau kalau engkau menuruti semua firmanku. Tapi kadang-kadang diselewengkan, ditambahi, dikurangi, itu kan bentuk tidak nurut. Itu sudah jelas. Bagaimana kita tahu untuk menuruti firman-Nya? Karena kalau kita tidak tahu, kita akan mempersepsi sendiri. Yesus nggak nyuruh seperti itu, malah dia mengatakan itu yang nyuruh Yesus. Tidak ada begitu, nggak begitu loh ya. Kalau kamu benar-benar tahu, maka Yesus hanya berkata, ikutlah aku. Gimana cara ikut Yesus? Nah mulai kan, gini, enggak. Cara ikut Yesus ya cuma gampang. Bacalah aku, apa yang dibaca? Ketika Yesus ngomong bacalah aku, itu kita akan tahu mestinya. Itu kan berhubungan. Membaca berarti kita harus
mengetahui dari suatu pernyataan itu namanya membaca. Maka yang paling jelas adalah mengikuti Yesus itu membaca aku, supaya kamu ngerti menuruti firmanku. Di mana itu? Kalau Yesus bilang bacalah aku, terus pikiran Anda terus kemana itu? Masuk moco Yesus kayak gitu, gak ada lah ya. Nah, baca itu kita baca suatu berarti apa? Kalau Santo Agustinus ketika dikatakan begitu dia ngerti. Ya, intinya sama dengan membaca tapi bahasa Latinnya itu begini. Setelah dia mendapat penampakan anak kecil itu yang main-main di pantai ya, terus dia kemudian ada di dalam pikirannya setelah anak itu menghilang tole lege artinya apa? Ambil dan baca. Agustinus mengertinya dari mana? Setelah dia mengambil kitab suci lalu membaca, itu baru mengerti tentang apa? Siapa Tuhan itu yang selama ini Santo Agustinus tidak mau percaya adanya Tuhan. Ketemu Yesus cuma disuruh apa? Tole lege, ambil dan baca, selesai. Tapi kita ingin mengasihi Yesus sama nuruti firmanku itu kalau diterjemahkan kan juga ambil baca, kamu tahu dari situ. Nah, kalau kita tidak ambil dan baca, kita tidak ngerti. Kita akan menuruti yang menurut persepsi penafsiran kita masing-masing. Sudah jelas kok, ambil baca. Setelah kau ambil, kau baca, kau tahu bagaimana itu harus menuruti firman-Nya Yesus. Karena Yesus berkata bahwa Injil itu adalah aku sendiri. Lah kita kan seringnya sembahyang sapa ngerti krungu swara. Lah kowe lebih baik ambil kitab suci rak jelas. Gak usah sembahyang ngenteni swara. Jangan kayak saya dulu waktu retret mau ke seminari tinggi, kan ada bimbang saya itu, ya enggak, terus enggak. Teman-teman pada tidur, saya sudah bangun jam 3 naik ke panggung begitu, rumah panggung gitu. Saya berpikir begitu, kayak si Samuel yang ketika sedang tidur dia dengar suara Samuel. Maka saya naik di atas kayak gazebo gitu, karena di satu tempat retret yang jauh dari kota. Saya berharap begitu, teman-teman pada tidur, saya sudah bangun jam 3 berharap nanti dengar suara dalam kesunyian otong. Dulu saya mikir gitu, bener itu ya, karena secara pikiran saya ragu-ragu ini terus apa enggak ya. Saya cari wangsit istilahnya loh. Coba baca langsung kitab suci, mesti ngerti, karena wangsit tadi itu. Jangan pagi-pagi sebelum ada suara-suara teman-teman belum bangun. Saya berharap Tuhan dalam sayup-sayup saya dengar otong. Ya, ikutlah aku. Enggak ada. Yang ada adalah tok. Sampai pagi cuma itu, jadi nggak ngerti ya, taunya dari mana. Lalu ke dalam keraguan itu kemudian yakin iya, terus diberitahu pembimbingnya, dikasih bacaan ini, suruh baca ya, ikutlah aku, mulai sekarang engkau
akan kujadikan penjala manusia. Baru ngerti. Karena dulu itu jadi pastor, wah jadi pastor enak, pasti pulang dihormati orang-orang sekampung, gitu pikiran saya. Tetapi ternyata setelah tahu malah disuruh menjala manusia, baru tahu. Ini kemudian setelah tahu itu baru menuruti, ya wes keraguan itu hilang. Sama lah ya. Sudah jelas di situ kok ya. Karena itu Yesus juga menjanjikan juga, kalau kau menuruti firman-Ku dalam bentuk itu, Aku dan Bapa tinggal bersamamu. Ya, tuh lihat, Aku Bapa yang tidak kelihatan, firman itu Yesus yang kelihatan. Yesus katakan rahasia itu, Bapa yang adalah roh tinggal di dalam hatimu. Enggak hanya Yesus, tapi Bapa ditambahi. Dan kalau kamu benar-benar menuruti firman-Ku, ya, engkau menuruti firman Bapakku. Karena apa yang aku katakan bukan dari diriku, tapi dalam diri Bapa yang mengatakannya, sehingga ditunjukkan bahwa Yesus dan Bapa itu adalah melekat, menyatu. Itu kan susah sekali memahami itu, tapi dikatakan ditambah lagi oleh Yesus. Sedangkan barang siapa tidak menuruti firman-Ku, dia tidak mengasihi Aku. Pertanyaannya, kau sudah menuruti firman-Nya Yesus belum? Itu artinya kau sudah baca itu firman-Ku? Taunya dari mana? Baca kitab suci. Sementara kita itu kan wegah suruh baca kitab suci, makanya nggak ngerti-ngerti. Masih ditambahkan Yesus loh ya, tidak hanya Bapa. Semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku bersama-sama berada dengan kamu. Nanti kalau aku sudah tidak ada, siapa yang kasih tahu? Karena aku nanti akan pergi kepada Bapa, tidak lagi menyertai secara fisik. Mumpung ini saya tunjukkan rahasia berikutnya. Tetapi jangan khawatir, kau tidak perlu cemas. Kalau kamu sungguh mengasihi Aku dengan bentuk menuruti firman-Ku, Aku akan memberikan penolong yang lain. Sudah disampaikan semua, pribadi Allah yang ketiga. Aku akan memberikan roh penolong yang diutus Bapa dalam namaku. Ya. Rohnya Bapa itu diutus ya, di dalam nama Yesus. Roh itu akan datang. Pemilik Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri, karena datang daripadaku, yang keluar dari Bapa. Lihat itu, kesatuan itu begitu kentara, tidak ada yang dirahasiakan. Maka Yesus roh penolong, supaya kuat lagi nanti yang menghibur kamu, meskipun aku tidak lagi menyertai engkau. Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Sudah semua dijelaskan, ditambah yang terakhir, Roh Kudus. Jadi itu rohku yang suci ya, yang mengingatkan kamu akan segala yang telah kukatakan kepadamu. Apa yang buat kita takut? Karena engkau tidak yakin bahwa engkau disertai Roh Kudus. Lihat itu perpecahan yang terjadi pada bacaan pertama soal sunat. Karena ada orang-orang Yahudi yang mengatakan kamu bisa selamat
Kalau kamu jadi orang Israel dan disunat, maka Paulus tidak terima. Tidak begitu, karena kau tidak baca firman. Tanya, untuk selamat tidak perlu jadi orang Yahudi. Buat apa orang Yahudi emang bisa menyelamatkan? Tidak bisa. Yang menyelamatkan adalah pribadi Yesus. Kau mau orang Yahudi, orang tidak Yahudi, kau mau orang Tandes, orang Manuan, pokoknya terima Yesus, bukan yang lain. Disunat apa enggak? Ngapain? Emang disunat bisa menyelamatkan? Enggak bisa. Emang kalau sudah disunat ada dosa, sunatan itu bisa mengampuni dosamu sampai kiamat gak iso. Atau misalnya ya apa itu, kamu sunat sampai pok, iso ping 3 ping 4, nggak bisa menghapus dosa. Yang bisa menghapus dosa itu pribadi yang namanya Yesus titik. Dia orang Yahudi, iya, tapi bukan berarti kau harus jadi Yahudi. Ya, nggak ada begitu itu. Itu kemudian kalau kita tidak mengikuti Yesus, katanya kau tidak mau mengikuti Yesus. Bukan soal fisiknya yang diikuti, tapi soal kebenarannya itu loh yang diajarkan Yesus. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita yakinkan sekali lagi, ya, Yesus tidak ada secara fisik, tapi dia berkata, aku akan menyertai engkau dengan Roh Kudus. Itu akan jauh lebih luas. Kalau kamu yakin karena aku ada, nanti kalau aku ndak ada kamu ndak yakin, karena aku terikat ruang dan waktu. Kalau aku di sini ndak mungkin aku di sana. Tapi jika Roh Kudus yang aku berikan, dia tidak terikat ruang dan waktu. Kamu di sini, di sono, aku juga bisa di sono dalam waktu yang bersamaan. Jadi itu jauh lebih kuat. Karena itu hari ini Yesus mengajak, apa bentuk Anda mengasihi aku? Bukan yang lain-lain, tapi satu saja. Turutilah dengan mutlak apa yang aku katakan. Barang siapa menuruti firman-Ku, itulah tanda wujud satu-satunya, yaitu mengasihi Dia. Kalau Anda ditanya, apa wujud bentuk mengasihi aku? Kau tanya, kau sudah turuti firman-Nya enggak? Firman-Nya ada di mana? Baca kitab suci, terutama Injil. Itu semua perkataan Yesus. Menuruti firman-Ku, kata-kataku, jelas di situ, tidak ada yang samar, sehingga kita tidak lagi meragukan apa yang dikatakan Yesus. Aku akan memberikan Roh Kudus itu dalam peziarahanmu. Maka jangan takut. Takutlah kalau Anda belum mewujudkan bentuk menuruti firman Yesus sebagai bukti kasih-Mu, bukan yang lain-lain. Mari kita mohon, semoga kita berangsur-angsur sungguh berani mewujudkan, yaitu mengasihi Yesus dengan bentuk wujud satu-satunya yang harus kita lakukan. Sudah sejauh mana aku menuruti firman Yesus. Semoga Roh Kudus menghibur kita, mengingatkan kita supaya kita benar-benar mengasihi Yesus, yakni dengan menuruti firman Yesus. Allah Tritunggal menyempurnakan kasih kita menuruti firman Yesus. Tuhan memberkati. Amin.